Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur dan salam kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul lagi di pertemuan Bahasa Indonesia hari ini. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu dari kelas A dan kelas B. Untuk kelas A sendiri ada Anida Zaki Atira, ada Kamila Wahyu Oktaviani, ada Muhammad Charles Dwi Saputra, ada Ranti Apriliani, dan ada Randa Putra Wardana. Sedangkan untuk kelas B ada Anissa Nur Cahyani, ada Indriani Meilinda Putri, ada Holifah Anas Nabilah, ada saya sendiri Rizda Olivia Zahra sebagai moderator, dan ada Syakila Halfiana Ifandi. Baik, materi yang akan kami jelaskan hari ini yaitu berjudul Learning Geometry and Values from Patterns Ethnomathematics on the Batik Patterns of Yogyakarta, Indonesia, atau yang bisa kita artikan sebagai belajar geometri dan nilai dari pola etnomatematika pada motif batik Yogyakarta, Indonesia. Jurnal ini berasal dari Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan diskusi, dan yang keempat ada kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri saya persilahkan. Secara umum, masih banyak orang yang memandang matematika sebagai ilmu yang jauh dari realitas dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Secara historis, sebenarnya matematika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dikembangkan oleh manusia sebagai jawaban atas fenomena di sekitarnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, termasuk di Yogyakarta. Budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi sejumlah konsep matematika sebagai upaya transformasional untuk mendekatkan matematika dengan realitas dan persepsi masyarakatnya. Selain itu, kita dapat menggunakan budaya sebagai konteks pembelajaran matematika di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali konsep matematis dari topik transformasi geometri pada motif batik Yogyakarta. Penelitian ini merupakan studi etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batik Yogyakarta telah menggunakan konsep transformasi geometri dalam pembuatan motif batik khas Yogyakarta. Selain itu, setiap motif atau corak juga mengandung kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut adalah nilai moral, sejarah, dan filosofis yang dapat dirasakan, direfleksikan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai-nilai yang mengajarkan kepemimpinan, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Otomatis berhasil membangun hubungan antara matematika dan realistis masyarakat, di mana awalnya ada kesenjangan sebagai akibat dari pendidikan informal yang kaku dan tidak kontekstual. Etnomatika mempelajari dan menggabungkan ide cara dengan teknik matematika yang dipraktikkan dan dikembangkan oleh sosiokultur atau budaya masyarakat. Dalam setiap budaya yang berbeda, matematikawan perlu menyadari seni dan teknik ada untuk mengungkapkan pemahaman, menjelaskan dan mempelajari fakta serta fenomena lingkungan alam, dan penemuan konsep matematika budaya tertentu disebut etnomatis. Di Yogyakarta banyak benda dan praktik budaya yang mudah ditemukan dan dapat dieksplorasi, seperti bangunan candi, keraton, masjid, dan motif batik yang memiliki bentuk yang unik dan khas. Namun di sisi lain masih sedikit peneliti yang mengeksplorasi konsep matematika pada motif batik khas Yogyakarta yang langka. Hal ini dikarenakan motif batik yang digunakan dalam penelitian ini hanya dimiliki orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, atau motifnya hanya dapat ditemukan di museum dan jarang ditemukan di masyarakat. Padahal dalam budaya masyarakat Yogyakarta, batik merupakan salah satu kain bermotif wajib dipakai sebagai jarum dan seragam sekolah dan pegawai negeri pada hari-hari tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian konsep matematika secara komprehensif pada pola batik Yogyakarta yang dapat dilakukan dan dijadikan sebagai titik tolak dalam pembelajaran matematika di Yogyakarta. Oke, materi selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan metode etnografi. Penelitian yang mengkaji dan mendeskripsikan budaya suatu masyarakat. Spratley dan McCarthy 1989. Metode penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan etnomathematics, yaitu mempelajari ide-ide matematika, proses, dan teknik dalam budaya dari sudut
pandang asli. Penelitian dengan metode etnografi melibatkan beberapa kegiatan tentang suatu budaya yang melihat, mendengar, berbicara, dan bertindak secara berbeda cara dan cara mereka menemukan diri mereka sendiri. Kumpulan data sendiri dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif, yaitu Didik, praktisi budaya Museum Batik Yogyakarta, dan Ibu Dian, pengrajin butik di Galur, Landah, dan usaha kerajinan batik Kulon Progo. Tinjauan literatur tentang batik melengkapi hasil ini, observasi dan wawancara. Semua data didokumentasikan dalam foto, video, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber, dan terakhir mendeskripsikan untuk mengeksplorasi setiap temuan dalam penelitian ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertanyaan umum, jawaban awal, titik awal, dan aktivitas spesifik. Di mana untuk memulai dalam kegiatan pembuatan budaya, melakukan wawancara, mencari motif batik dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta di mana terdapat praktik matematika di dalamnya. Dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang budaya Jawa di masyarakat Jogja atau mereka yang membuat motif batik di Yogyakarta. Bagaimana melihatnya? Menyelidiki aspek QRS, kuantitatif, relasional, spesial dari kegiatan pembuatan motif batik masyarakat Yogyakarta terkait dengan praktik matematika, pemikiran alternatif dan sistem pengetahuan, menentukan apa saja ide-ide QRS yang terkandung dalam kegiatan pembuatan motif batik masyarakat Yogyakarta yang berkait dengan praktik matematika. Apa itu? Bukti hasil pemikiran alternatif dalam proses sebelumnya. Filsafat matematika. Mengidentifikasi karakteristik QRS dalam kegiatan pembuatan motif batik di masyarakat Yogyakarta terkait dengan praktik matematika. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembuatan motif batik untuk masyarakat Yogyakarta memang memiliki karakter matematis dilihat dari unsur pengetahuan dan sistem seni yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya? Dihargai penting untuk budaya dan pola nilai penting untuk matematika. Antropologi. Jelaskan hubungan antara dua sistem pengetahuan matematika dan budaya. Menggambarkan konsepsi matematis yang ada dalam kegiatan pembuatan motif batik bagi masyarakat Yogyakarta. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat Yogyakarta terdapat kain bermotif atau yang dikenal dengan batik yang digunakan dalam acara-acara adat tertentu seperti kehamilan, perkawinan, upacara kematian, dan sebagainya dalam budaya masyarakat Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Yogyakarta menetapkan baju batik sebagai seragam wajib pada hari-hari tertentu di sekolah negeri, sehingga siswa sangat mengenal batik khas Yogyakarta. Dalam pembuatan motif batik, mereka menggunakan teknik membatik yang meliputi konsep transformasi geometri, seperti pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, rotasi, dan pengubahan ukuran atau dilatasi, yang dipelajari secara otodidak berdasarkan pada pengalaman, kreativitas, dan juga tradisi budaya mereka. Selanjutnya, penjelasan lebih rinci dari masing-masing pola tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama ada babon angrem. Babon angrem atau induk ayam yang sedang mengerami adalah batik yang biasa digunakan oleh masyarakat Yogyakarta pada upacara 7 bulanan untuk ibu hamil. Motif batik ini melambangkan kasih sayang dan kesabaran seorang ibu kepada anaknya, yang berharap sifat tersebut dapat diwariskan atau ditiru nantinya.
Jadi, nilai yang dapat diambil dari motif batik Babon Angrem adalah ketika menjadi orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anak dan bersabar dalam mendidik anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam pembuatan batik Babon Angrem digunakan konsep transformasi geometri berupa pantulan vertikal seperti gambar berikut. Yang kedua ada parang barong. Parang barong adalah motif batik yang biasa digunakan oleh para bangsawan atau raja untuk ritual keagamaan dan meditasi. Namun dalam perkembangannya, batik ini juga bisa digunakan oleh siapa saja. Motif batik parang barong menggambarkan senjata dan kekuatan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh ksatria. Nilai yang dapat diambil dari motif parang barong ini adalah ketika seseorang menjadi ksatria atau pemimpin, ia akan memiliki senjata dan kekuatan yang akan menjadi kekuatannya dan harus digunakan untuk kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam pembuatan pola parang barong digunakan konsep transformasi geometri berupa translasi seperti pada gambar berikut. 3. Parang kelitik. Parang kelitik merupakan motif batik yang biasanya hanya digunakan oleh putri kerajaan. Namun, dalam perkembangannya, batik parang kelitik dapat digunakan oleh siapa saja. Motif batik ini menggambarkan perilaku seorang putri yang halus dan bijaksana. Dengan demikian, nilai yang dapat diambil dari motif parang kelitik yaitu anak perempuan atau perempuan harus selalu memiliki sikap yang lembut dan berwawasan luas. Selain itu, dalam pembuatan pola parang kelitik digunakan konsep transformasi geometri berupa refleksi dan translasi. Yang keempat, sidamukti adalah motif batik yang melambangkan pemenuhan harapan dan doa. Sidamukti berasal dari kata sido yang artinya benar-benar terjadi atau terpenuhinya keinginan dan berasal dari kata mukti yang artinya kebahagiaan dan kekayaan. Nilai yang dapat diambil dari batik sidamukti ini adalah jika ingin mendapatkan kepuasan dan kekayaan, hendaknya selalu berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan ridhonya saja. Selain itu, dalam pembuatan motif batik pola sidamukti digunakan konsep transformasi geometri berupa refleksi dan translasi. Yang kelima, semen bodat. Semen bodat adalah motif batik yang pada awalnya hanya digunakan oleh para abdi dalam. Namun, dalam perkembangan saat ini, batik semen bodat juga bisa digunakan oleh siapa saja. Motif batik semen bodat menggambarkan kedamaian lahir dan batin dalam hidup. Nilai yang dapat diambil dari motif semen bodat adalah dalam menjalani kehidupan harus selalu mencari persahabatan lahir dan batin. Selain itu, dalam pembuatan motif batik-batik semen bodat telah digunakan teknik dengan menggunakan konsep transformasi geometrik berupa refleksi dan rotasi. Sidoluhur. Sidoluhur adalah motif batik yang menggambarkan kualitas seorang pemimpin. Pada batik sidoluhur, beberapa ornamen menjadi motif utama, termasuk ornamen bangunan yang menghiasi harapan pemimpin untuk berada pada posisi yang tinggi dan mulia dengan bermartabat dan hormat. Selain itu, terdapat ornamen burung, hiasan, kapal, dan kupu-kupu yang memiliki arti masing-masing. Nilai yang dapat diambil adalah ketika menjadi seorang pemimpin, hendaknya meniru sifat-sifat yang tersirat dalam makna dari setiap ornamen pada motif batik sidoluhur ini agar mampu menjadi pemimpin yang amanah dan menjadi mampu mensejahterakan rakyat. Selain itu, dalam pembuatan batik sidoluhur menggunakan konsep geometris transformasi dalam bentuk refleksi dan rotasi seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Selanjutnya, soblok. Soblok adalah motif batik yang menggambarkan keteguhan, ketelitian, dan kesabaran. Jadi nilai yang bisa diambil dalam motif batik soblok adalah jika Anda memiliki keinginan atau impian, maka berusahalah untuk mencapainya dengan penuh tekad. Ketelitian dan kesabaran. Dalam pembuatan motif batik soblok menggunakan konsep transformasi geometrik berupa refleksi dan rotasi seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Sidowirasat. Sidowirasat adalah motif batik yang biasa digunakan oleh orang tua dalam pernikahan anaknya. Motif batik sidowirasat menggambarkan bahwa orang tua selalu memberikan nasihat dan petunjuk kepada calon pengantin untuk memulai pernikahan.
Dengan demikian, nilai yang dapat diambil dari motif pseudowirasat ini adalah ketika seorang anak telah memilih untuk menikah, orang tua sudah ikhlas merelakan anaknya, tapi orang tua tetap ada untuk membimbing dan memberi nasihat dalam pernikahan mereka. Selain itu, dalam membuat motif batik pola pseudowirasat menggunakan konsep transformasi geometrik berupa refleksi translasi seperti gambar berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya. Dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa di setiap motif batik Yogyakarta mengandung pesan moral yang mengandung ideologi, nilai, norma, dan etika. Etika tersebut yang mengatur bagaimana berhubungan dengan manusia, bagaimana berhubungan dengan alam, bagaimana memimpin, dan lain-lain dalam menjalani kehidupan. Hasil penelitian sebelumnya tentang eksplorasi etnomatemik di budaya Indonesia dapat menjadi salah satu upaya transformatif untuk menjembatani matematika dengan realitas dan persepsi siswa dalam mempelajari matematika. Dengan demikian, siswa dapat melihat bahwa matematika dekat dengan budaya di sekitar mereka, dan siswa akhirnya dapat memahami makna dari konsep matematika yang mereka pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dalam matematika dimaksudkan untuk mendorong matematika pemahaman untuk semua orang. Status dan peran matematika dalam masyarakat perlu kita ubah untuk muncul dalam situasi ini. Pemahaman etnomatemik, pendidikan matematika membantu ini transisi. Ya, jadi kesimpulannya adalah etnomathematics di Indonesia tidak hanya berhenti pada eksplorasi budaya dan eksperimen pada pembelajaran matematika di beberapa sekolah, tetapi juga kedepannya dapat kita perkenalkan pada kurikulum pendidikan matematika di Indonesia. Masyarakat Yogyakarta telah menggunakan konsep transformasi geometri dalam membuat pola batik seperti pada motif babon anggram, parang barong, parang kritik, sido mukti, semen bondat, sido luhur, soblok, dan juga sido wirasat. Pengetahuan tentang konsep transformasi geometri telah digunakan dan dipelajari sendiri oleh masyarakat Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Meskipun mengandung muatan matematis, batik memiliki nilai moral, historis, dan filosofis dalam setiap coraknya yang dapat dirasakan, direfleksikan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai dalam kepemimpinan, pembuatan batik, dan lain sebagainya. Kajian menyeluruh terhadap budaya masyarakat Yogyakarta untuk menemukan konsep transformasi geometri dapat dijadikan titik tolak dalam kegiatan belajar mengajar matematika di Yogyakarta. Hal ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang transformasi geometri bagi siswa yang tinggal di daerah pedesaan dan juga perkotaan. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila dalam penyampaian materi kelompok kami ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.